Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Eh, Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait aspek biofarmasetika dari sisi bentuk sediaan. Jadi kita ketahui ya di farmasi ini kita ada tiga jenis ya bentuk sediaan farmasetik ya. Jadi ada berupa sediaan padat, kemudian ada sediaan semi padat, kemudian ada juga sediaan cair. Di mana secara umum kalau sediaan padat kita bagi menjadi bentuk sediaan tablet, kapsul, terus kemudian sediaan serbuk. Sedangkan sediaan semi solid itu terdiri dari salep, krim, pasta, gel seperti itu. Kemudian untuk sediaan cair ya ada terdiri dari sediaan sirup, suspensi ataupun sediaan-sediaan emulsi. Jadi kan ini sudah kalian ketahui ya secara umum di dalam farmasetika itu kita mempelajari beberapa jenis bentuk sediaan. Nah, dihubungkan dengan biofarmasetika, dalam kita mendesain suatu produk farmasi, itu ada beberapa pertimbangan biofarmasetika yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi kita terkait dengan objek terapinya. Jadi objek terapinya pertimbangannya kita mau obat tersebut memberikan apa ya efek terapi yang cepat ataupun yang lambat pemberiannya 1 kali per hari ataupun untuk penggunaan jangka panjang untuk penyakit-penyakit kronis ataupun pertimbangan terkait penggunaannya untuk aksi lokal ataupun untuk terapi yang secara sistemik seperti itu. Yang kedua, pertimbangannya adalah dari zat aktifnya, di mana pertimbangan zat aktif ini itu kita lihat dari karakteristik fisika kimianya seperti kelarutan, bentuk apa ya, bentuk kristalnya, ukuran partikelnya, kemurniannya, terus kemudian stabilitas seperti itu. Kemudian dari rute administrasi, yaitu kalian sudah tahu ya, jadi ada pemberian, kita mau pemberiannya untuk oral, kemudian untuk topikal, parenteral, transdermal, ataupun melalui pulmonary. Terus kemudian ada juga terkait dosis ya atau regimen terapi yang digunakan. Misalnya untuk obat dengan dosis yang besar atau yang kecil, terus kemudian terkait dengan frekuensinya, terus kemudian penerimaan produk ya, penerimaan produk oleh konsumen seperti itu. Kemudian dari sisi apa ya, tipe tipe obatnya, jadi obat yang diberikan secara oral gitu atau obat yang untuk pelepasannya cepat, pelepasannya diperpanjang, kemudian ataupun untuk pelepasan secara transdermal, topikal, implan ataupun parenteral. Kemudian dari sisi eksipien ya, dari sisi eksipien juga kita harus mempertimbangkan. Jadi memang secara umum eksipien ini kan secara farmakodinamik itu hanya memiliki aktivitas sangat kecil ataupun tidak ada ya. Tetapi dari sisi biofarmasetika, eksipien ini dapat mempengaruhi performa obat terkait misalnya kayak tablet ya. Pada tablet itu kan kita tahu bahan tambahannya kita menggunakan disintegrator. Nah, pemilihan disintegrator pada tablet ini akan mempengaruhi dari performa pelepasan zat aktif dalam tablet itu sendiri. Kemudian dari metode pembuatan ya. Jadi metode pembuatan ini juga dapat mempengaruhi ya biofarmasetika dari suatu obat yang kita desain. Misalnya terkait nanti akan kita bahas
metode pembuatan dari tablet ya. Jadi ada metode kompa langsung, terus kemudian granulasi, ataupun terkait dengan eee proses blending ya, pengadukan, kemudian ataupun penimbangan yang secara akurat seperti itu. Ya, nah berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Jadi kita nanti akan membahas dari sifat fisika kimia zat aktif, kemudian faktor formulasi serta faktor teknologi yang mempengaruhi biofarmasetika dari suatu obat. Ya, yang pertama adalah terkait sifat fisika kimia ya. Jadi yang pertama adalah kelarutan ya, di mana kelarutan ini sangat berpengaruh ya. Jadi kan kita kemarin sudah membahas, jadi salah satu tahapan dari proses biofarmasetika itu ketika zat aktif itu mau diserap, diabsorpsi, maka zat aktif tersebut itu harus dapat melalui proses pelarutan. Ya, jadi memang sangat penting sekali terkait dengan proses kelarutan ini, ya. Kemudian, sifat hidrofilisitas ataupun lipofilisitas ya. Jadi, ini berhubungan dengan koefisien partisi. Jadi di mana koefisien partisi ini merupakan, suatu ukuran relatif ya, jadi kecenderungan suatu senyawa ya, jadi untuk mempartisi dirinya di antara pelarut yang hidrofilik dan, lipofilik, seperti itu. Jadi nanti memang, sifat zat aktif itu nanti kita lihat ya, koefisien partisinya berapa banyak sih, seperti itu. Seberapa besar nilai koefisien partisinya, apakah obat tersebut cenderung, hidrofilik ataupun cenderung lipofilik ya, hal tersebut kan akan mempengaruhi, biofarmasetikanya dari, bahan aktif tersebut. Kemudian di sini terkait bentuk garam sama polimorfnya ya. Jadi zat aktif obat itu terdiri, dari berbagai bentuk padatan ya. Ada yang berbentuk garam, terus kemudian ada bentuk hidrat, polimorf, kokristal, ataupun, bahan-bahan yang amorf, di mana jenis-jenis ini itu akan mempengaruhi, tingkat kelarutannya ya, mempengaruhi tingkat kelarutannya, kemudian, stabilitasnya, terus kemudian sifat, higroskopisnya, di mana nanti juga ini akan mempengaruhi, bagaimana kita akan memproduksi zat aktif tersebut menjadi bentuk sediaan, serta juga hal tersebut dapat mempengaruhi, kinerjanya ya. Jadi kan yang, beberapa minggu lalu kan sempat dilihat kan ya, bahwa ada satu obat ya yang sama, dengan berbagai bentuk hidratnya, ya itu kan ketika kita lihat dari kadar absorpsinya itu juga akan berbeda-beda, seperti itu. Ya, kemudian, ada banyak contoh di literatur ya terkait dengan dampak pH ataupun bentuk garam pada kelarutan. Di mana nanti, sifat-sifat ini ya bisa kita manfaatkan, untuk kita bisa memanipulasi, kelarutan suatu obat. Di sini ada diberikan contoh bahwa bentuk garam itu, dapat kita pilih ya, untuk memberikan kelarutan yang lebih besar, di mana hal tersebut akan meningkatkan, laju disolusi dari zat aktif, ya. Jadi kan umumnya kita, menggunakan bentuk garamnya ya, untuk, eee, dapat memberikan kelarutan yang lebih baik. Terus kemudian polimorf dan bentuk kandidat obat yang terlarut juga dapat mempengaruhi tidak hanya dari stabilitas dan proses manufaktur ya, pembuatan, tetapi juga mempunyai potensi mempengaruhi, kinerja biofarmaka karena perbedaan kelarutannya. Jadi misalnya ada 2 zat aktif ya, 2 zat aktif yang sama, tetapi bentuk polimorfnya berbeda, itu itu juga akan mempengaruhi, sifat dari zat aktif tersebut ya, sifatnya. Jadi bisa mempengaruhi dari stabilitasnya. Jadi ada zat aktif tertentu ya, kalau, polimorfnya tertentu dia itu,
tidak stabil ketika kita buat dalam bentuk sediaan cair. Ada juga dengan bentuk yang sama tapi polimorf yang berbeda, dia lebih stabil dalam bentuk sediaan cair seperti itu. Terus kemudian ada juga, dengan obat yang sama, bentuk polimorf yang, berbeda itu juga dia, mempengaruhi bioavailabilitas obat tersebut di dalam tubuh, seperti itu ya. Jadi memang, hal-hal ini ketika kita memilih bentuk, ataupun polimorf dari suatu bahan aktif ini juga sangat mempengaruhi terhadap biofarmaseutika zat aktif itu sendiri. Kemudian kita juga harus lihat stabilitasnya ya. Jadi, terkait stabilitas kimia itu sangat penting untuk menghindari, eee, impurities ya yang tidak diinginkan atau apa ya, ketidakmurnian ya. Jadi di mana, hal tersebut kan dapat menyebabkan aktivitas, farmakologis terutama takutnya kita, mendapatkan aktivitas, toksik gitu. Di mana stabilitas kimiawi dari aktif pharmaceutical ingredient ya atau zat aktif di dalam sediaan itu mempengaruhi umur simpan dan kondisi penyimpanan penyimpanan, suatu produk obat, ya. Di mana stabilitas pH juga penting dari sudut pandang fisiologis, dengan mempertimbangkan kisaran nilai pH yang dapat ditemui oleh bahan farmasi secara in vivo, terutama untuk, sediaan-sediaan yang diberikan melalui jalur oral ya, nanti dia akan melewati saluran pencernaan yang mempunyai pH yang berbeda-beda, ya. Jadi memang ini harus, kita pertimbangkan stabilitas dari suatu zat aktif ya. Misalnya kayak, pertimbangan stabilitas kimiawi yang mempengaruhi umur simpan. Ya, jadi seperti, beberapa jenis antibiotik ya, kayak cefaldoxil, terus kemudian amoxicillin ya, itu kan umumnya kita buat dia dalam bentuk, sediaan sirup kering ya. Karena ketika kita buat dia dalam sediaan sirup ya, sirup yang biasa itu dia tidak stabil dan umur simpannya hanya, 1 minggu, seperti itu ya. Lewat dari 1 minggu dia akan mengalami perubahan stabilitas secara kimia, seperti itu. Kemudian terkait stabilitas fisik, ya mengacu pada perubahan, bentuk zat padatan obat ya, termasuk transisi dalam bentuk, polimorfiknya, ataupun solvasi ya, kelarutan, ataupun perubahan bentuk garamnya ya. Jadi perubahan bentuk, zat aktif ini dapat menyebabkan perubahan sifat fisik ya, seperti, laju kelarutan, seperti itu. Adapun kalau dalam bentuk, sediaan, ya stabilitas fisik itu secara luas itu berbicara terkait dengan properties secara mekaniknya ya. Jadi, terkait dengan kekerasan, kerapuhan misalnya pada tablet ataupun, swelling ya, swelling misalnya pada sediaan-sediaan, semi solid seperti itu ya. Dan juga bisa, mengacu perubahan kinerja produk ya. Misalnya dari tablet ya, misalnya kayak tablet. Jadi tablet itu kan umumnya bentuknya ya misalnya bentuknya bulat seperti itu ya. Nah, ketika ada, eee, ketidakstabilan dari bentuk sediaan ya, jadi, mmm, kekerasannya ya, jadi, terkait dengan ketika penyimpanan, maka kekerasannya makin lama akan semakin meningkat dan hal itu kalau misalnya dalam tablet, itu akan mempengaruhi proses disintegrasinya ya. Proses disintegrasinya akan menjadi lebih lama dan hal itu akan mempengaruhi, biofarmasetikanya. Ataupun misalnya kayak swelling ya, swelling misalnya pada sediaan, gel ya. Pada sediaan gel misalnya terjadi ketidakstabilitasan seperti, terjadinya inseresis ya, jadi, keluarnya cairan dari metrik 3 dimensi, gel ya. Nah, hal itu kan,
akan mempengaruhi ya, akan mempengaruhi, ketika kita dalam proses, pengaplikasian ya. Jadi, hal tersebut akan mempengaruhi biofarmasetika dari pelepasan obat yang dibawa oleh sediaan gel tersebut, seperti itu. Kemudian, dari karakteristik, partikel ya atau serbuknya, itu termasuk dari ukurannya ya, kepadatannya, density, sifat alirnya, keterbasahannya, serta, terkait dengan luas permukaan. Ya kalau misalnya kita bahas, misalnya dari, daya alir ya. Jadi daya alir ini daya alir ini juga akan mempengaruhi misalnya dari proses nanti kita pembuatan tablet ya. Daya alir itu kan sangat mempengaruhi ya dalam proses pembuatan tablet. Kemudian kayak keterbasahan. Misalnya di sini kita mau membuat, sediaan, suspensi ya. Jadi sediaan suspensi, suspensi itu kan umumnya zat aktif yang digunakan itu tidak terlarut atau hanya sedikit terlarut dalam cairan pembawa ya. Nah, ketika kita membuat sediaan suspensi kan kita harus, mampu membasahi partikel tersebut supaya bisa, homogen ya dengan pembawanya. Ya kalau misalnya, keterbasahan ini akan mempengaruhi homogenitas dari, zat aktif di dalam produk tersebut, ya. Kemudian terkait ukuran partikel, ya ukuran partikel ini juga berpengaruh misalnya pada pembuatan sediaan tablet, ataupun ketika kita mau membuat sediaan larutan, ataupun sediaan, semi solid ya, ini juga akan mempengaruhi terkait dengan misalnya kayak sediaan semi solid, ukuran partikel ketika partikel zat aktifnya akan semakin kecil, maka proses, kelarutannya berjalannya akan semakin cepat, seperti itu ya. Kemudian kepadatan atau density serta daya alir. Ya, ini udah dibahas tadi ya. Ini berkaitan erat ketika kita, membuat sediaan, tablet, ya. Kemudian baik ukuran partikel, keterbasahan, serta luas permukaan juga berdampak pada kecepatan kelarutan. Kemudian ionisasi dan pKa ya. Jadi kalau kita bahas tentang ionisasi dan pKa, ini kita kemarin mengingat, persamaan Henderson-Hasselbalch ya. Jadi, terkait dengan, eee, kelarutan ya, terkait dengan, eee, kelarutan obat ya, kemudian, eee, proses, apa namanya, proses perpindahannya ya, proses perpindahannya. Kemudian ini juga berhubungan erat ketika penggunaan sediaan-sediaan melalui jalur ya, jalur pemberian yang memiliki, pH yang berbeda-beda. Ya, seperti pada, saluran cerna. Nah, kemudian kita masuk di dalam faktor formulasi ya. Jadi apa sih pengaruh faktor formulasi terhadap biofarmasetika? Jadi, misalnya kita bahas pertama faktor formulasi ya, eksipien, dalam, sediaan tablet. Jadi ketika kita membuat sediaan tablet ya, sediaan tablet itu bahan-bahan eksipien yang umum digunakan adalah bahan penyalut ya ketika kita membuat tablet salut, kemudian pengisi, penghancur, pengikat, ataupun bahan pelincir ya. Ini kan bahan-bahan eksipien secara umum yang kita gunakan dalam, pembuatan sediaan tablet ya. Nah, di mana pemilihan bahan-bahan ini ya akan mempengaruhi ya. Jadi misalnya dari, pemilihan bahan penghancur ya, bahan penghancur ini ya, ada beberapa jenis bahan penghancur itu memiliki, apa namanya ya, memiliki mekanisme penghancuran tablet yang berbeda-beda, ya. Jadi ada, mekanisme penyikisan ataupun, kayak mengeluarkan CO2 ataupun dia seperti, apa ya, tabletnya itu seperti meledak gitu di dalam, tempat, saluran cerna, seperti itu. Ya, kemudian kayak bahan penyalut ya. Bahan penyalut ini akan mempengaruhi ya, dari sebelum kita masuk pada proses liberasi ya, ketika pada tablet salut,
Nah, itu ada proses pelarutan dari, bahan penyalut. Nah, bahan penyalut yang digunakan ini, itu kan akan mempengaruhi cepat tidaknya tablet inti bisa bersentuhan dengan cairan di saluran cerna. Nah, jenis-jenis penyalut ini juga ada banyak ya, jadi dari salut gula ataupun salut enterik. Ya kayak salut gula, umumnya dia ketika kena pH lambung, dia akan dengan cepat terlarut ya, berbeda dengan misalnya penggunaan salut enterik ya. Jadi salut enterik ini karena memang biasanya tujuan pelepasannya itu adalah pada usus, jadi ketika dia di dalam lambung, penyalutnya ini akan lebih lambat terlarut ya. Kemudian baru dia akan terlarut sempurna pada usus. Nah, hal tersebut kan akan mempengaruhi biofarmasetika ya. Jadi biofarmasetikanya akan, dipengaruhi dari kecepatan proses, pelarutan bahan penyalut, seperti itu. Nah, kemudian kalau dalam, sediaan suppositoria ya, kalau kalian sudah mempelajari, pembuatan sediaan suppositoria kan itu ada, beberapa ya, ada beberapa jenis, basis ya. Jadi ada basis, basis leleh ya, jadi seperti penggunaan, mmm, kakao ya kalau tidak salah ya, kemudian ada basis yang terlarut ya, seperti penggunaan campuran PEG. Nah jadi, pemilihan basis tersebut juga akan mempengaruhi, proses biofarmasetika. Secara umum ya, hal-hal yang mempengaruhi dari proses biofarmasetika dalam formulasi, sediaan suppositoria itu dari kelarutan ya. Jadi kelarutan pembawa yang tadi diam apakah, terlalu cepat atau tidak ya penggunaan, basis PEG, kemudian leleh ya, pada penggunaan basis, leleh seperti alium kakao, kemudian viskositas ya. Viskositas ini nanti berhubungan, viskositasnya kan kekentalan ya, jadi berhubungan dengan, eee, seberapa cepat nanti proses perpindahan zat aktif dari pembawa yang telah meleleh ataupun terlarut di dalam tempat pelarutan atau di dalam rektum. Kemudian kemampuan melarutkan zat aktif ya oleh, pembawa ya, seberapa besar dia mampu melarutkan zat aktif. Karena kalau kita bahas oleum kakao dengan PEG kan dia mempunyai sifat yang berbeda ya. Jadi oleum kakao cenderung lebih, lipofilik ya, sedangkan yang PEG itu lebih, cenderung ke hidrofilik, seperti itu. Hal tersebut akan mempengaruhi, proses biofarmasetika. Kemudian untuk formulasi sediaan-sediaan topikal ya. Jadi sediaan topikal itu kan umumnya ya sediaan sediaan semisolid ya, salep, krim, terus kemudian gel, terus dan pasta. Secara umum dia kurang lebih sama dengan sedia suppositoria, ya. Jadi dari kelarutan, ya, kelarutan pembawanya, kemudian titik leleh, ya. Jadi kayak misalnya sediaan salep, ya, pembawa salep kan vaselin, kita lihat titik lelehnya, ya. Kemudian viskositasnya, kekentalan, kekentalan mempengaruhi kecepatan perpindahan, kemudian melarutkan, kemampuan dari pembawa itu melarutkan, zat aktif atau senyawa lain yang ditambahkan. Jadi senyawa lain yang ditambahkan ini ada beberapa, formulasi ya, formulasi dalam sediaan, topikal itu terkadang kita menambahkan bahan penetrant enhancer. Jadi bahan yang membantu proses, penetrasi ya. Jadi penambahan bahan atau senyawa lain ini juga terkadang dapat, membantu atau mempercepat, proses biofarmasetika tergantung memang tujuan sediaan itu digunakan ya. Apakah dia hanya untuk aksi lokal ataupun untuk, aksi terapi yang lebih dalam, seperti itu. Kemudian masuk ke dalam faktor teknologi. Ya, nah dalam faktor teknologi ini terkait dengan, proses pembuatan ya, kalau kita bahas yang pertama, sediaan padat, sediaan tablet ya. Jadi kalau kalian, sudah pernah, belajar terkait proses pembuatan sediaan tablet itu, yang pertama ada,
caranya ada menggunakan proses, granulasi ataupun proses dengan menggunakan cetak langsung ya, di mana, eee, kedua metode ini akan, mempengaruhi proses, biofarmasetika. Misalnya kayak kita bahas terkait dengan kekuatan pencetakan ya. Jadi kekuatan pencetakan atau kekuatan, pengempaan ya. Jadi kayak misalnya untuk, jika kita bandingkan antara, kempa langsung dan granulasi ya, tekanan kompresi yang diberikan lebih kuat itu biasanya pada, metode yang cetak langsung, ya. Nah, salah satu memang, kekurangan dari metode kempa langsung, ini yang harus diperhatikan adalah kekerasan tabletnya. Ya, jadi karena dia tanpa melalui proses granulasi sebelumnya, pada saat pengkompresian dengan metode cetak langsung, itu kekuatan pencetakannya itu menggunakan daya kompresi yang lebih besar, ya, menggunakan daya kompresi lebih besar, yang nantinya hasil akhirnya itu akan menghasilkan tablet yang lebih kompak seperti itu, yang lebih kompak ya, dan yang lebih keras ya. Jadi memang salah satu, kekurangan metode pencetakan langsung itu menghasilkan tablet dengan, hasil, kompresibilitas yang tinggi. Nah, dalam segi biofarmasetika ketika tablet itu terlalu keras, ya maka memang proses, liberasinya ya, proses disintegrasi dan liberasi akan berlangsung lebih lama jika dibandingkan dengan metode, granulasi ya. Jadi pecahnya atau disintegrasi tablet di dalam saluran cerna itu umumnya berlangsung lebih lama. Kemudian juga proses disolusinya juga akan, lebih lama. Kenapa? Karena, kekuatan pengempaan yang, tinggi itu, eee, akan lebih merapatkan partikel-partikel dalam, partikel-partikel tersebut ya, dalam tablet tersebut. Sehingga penembusan cairan dan disolusi ya, misalnya kita analogikan dalam saluran cerna, itu juga akan lebih lama. Sehingga proses disolusi itu bisa berlangsung lebih lama dibandingkan dengan tablet yang dibuat dengan metode granulasi, seperti itu. Kemudian dari, bentuk sediaan ya, terkait dengan, luas permukaan. Ya, jadi kalau misalnya untuk tablet-tablet yang memiliki luas permukaan yang, lebih besar ya, itu, proses disolusinya, proses penghancurannya juga cenderung akan lebih cepat, karena kan semakin luas permukaannya, maka kontak, permukaan tablet tersebut dengan cairan, disolusi juga akan semakin besar, sehingga proses, disintegrasi atau hancurnya tablet tersebut juga akan berlangsung, lebih cepat, seperti itu. Ya, ini bisa kita lihat dalam, contoh bentuk sediaan tablet yang, tablet isap ya. Jadi kalau kalian lihat umumnya tablet isap itu, memiliki bentuk yang, yang luas permukaannya lebih besar seperti itu ya. Tujuannya apa? Karena itu kan tablet isap itu kan dia untuk proses disintegrasinya berada di dalam rongga mulut ya. Jadi kalau misalnya dia dibuat bentuknya, memiliki luas permukaan yang kecil, maka proses disolusinya akan menjadi lebih lama dan konsumen, akan mengurangi kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi, seperti itu. Kemudian, untuk, untuk sediaan krim ya, kekuatan pengadukan ini, akan mempengaruhi ya. Jadi kan kita kalau berbicara sediaan krim ini, kita pasti ingat sistem emulsi ya. Jadi ada 2 fase, ya, fase internal dan fase eksternal atau, eee, fase air dan fase minyak ya, di mana dari kekuatan pengadukan ini kan akan mempengaruhi ya, ukuran fase dalam.
di mana biasanya fase dalam ini yang mengandung zat aktif kan, yang mengandung zat aktif. Jadi ukuran fase dalam kalau dalam sediaan krim ya, ukuran globul yang terbentuk dalam fase dalam itu ya akan mempengaruhi biofarmasetika ya. Jadi jika dia globul yang terbentuk itu semakin kecil ya, fase dalam globul yang terbentuknya semakin kecil, maka dalam proses biofarmasetika, proses pelepasan dia akan menjadi lebih cepat ya dibandingkan yang globul ukuran besar. Ini bisa saya contohkan dengan krim ya, krim yang berbentuk emulsi biasa, terus dibandingkan krim yang berbentuk mikroemulsi ataupun nanoemulsi seperti itu ya. Jadi kalau yang biasa ukuran emulsi biasa, krim yang emulsi biasa itu globulnya lebih besar. Kalau mikro ya ukurannya mikro ya, mikrometer ataupun yang dalam bentuk nano. Biasanya yang dalam bentuk nano ini proses biofarmasetikanya akan berlangsung lebih cepat ya. Jadi karena globulnya lebih kecil, terus kemudian sehingga dia proses penembusan melalui apa ya, melalui struktur kulit juga akan semakin cepat ya karena dia ukurannya kecil tersebut. Ya. Nah, kemudian ini kita ingatkan lagi ya. Jadi fase biofarmasetik ini ada pelepasan ya, liberasi, pelarutan disolusi, difusi ataupun transfer ya, perpindahan ya, dan terakhir proses absorpsi. Nah, kalau kita berbicara proses pelepasan ya, di mana pada sediaan farmasi ya. Jadi mekanisme yang terjadi dalam proses pelepasan sediaan farmasi itu tergantung dari keadaan zat aktif dalam sediaan. Misalnya yang pertama ketika zat aktif tercampur secara fisik ya, contohnya seperti sediaan pada sediaan padat ya, seperti tablet ataupun zat aktif yang terlarut dalam pembawa ya, supositoria ataupun pada salep. Ataupun yang terakhir, ketika zat aktif itu terdispersi ya di dalam pembawanya ya, seperti pada suspensi dan emulsi. Nah, ini mekanisme pelepasannya akan berbeda-beda ya. Jadi misalnya kayak kemarin sempat kita bahas sedikit terkait tablet ya. Jadi mekanisme liberasinya dia kan akan terpisah ya antara zat aktif dengan pembawa, kemudian baru akan terjadi proses pelarutan. Sedangkan kalau dalam sediaan supositoria atau salep di mana zat aktifnya terlarut dalam pembawa ya, pembawa di sini supositoria itu adalah basis supositoria, salep dan basis salep, ini zat aktifnya dia akan secara perlahan dia berdifusi ya, berdifusi keluar dari pembawa sehingga bisa kontak dengan cairan nanti tempat dia akan atau cairan atau membran tempat dia nanti akan terabsorpsi, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini adalah ketika zat aktifnya terdispersi ya dalam sistem suspensi dan emulsi ya. Di sini ketika dalam suspensi berarti nanti dia akan terpisah ya antara zat aktif ya di dalam cairan suspensi ya akan berpindah dari lingkungan cairan suspensi ke lingkungan tempat dia akan diserap. Sama seperti emulsi ya, dia juga akan terjadi proses ekstraksi ya. Kemarin kan sudah sempat dibahas ekstraksi, keluarnya pembawa dari sistem internal emulsi ke fase eksternal, kemudian nanti dia akan berpindah ke tempat tempat proses disolusi dan absorpsi itu akan berlangsung. Ya, jadi proses liberasi dalam sediaan itu tergantung dari keadaan zat aktifnya ya, apakah zat aktifnya tercampur secara fisik atau terlarut dalam pembawa ya, terlarut dalam pembawa ini yang perlu diperhatikan dalam bentuk supositoria ataupun salep ya. Dimana kalau kalian bayangkan kan basis salep dan supositoria ya itu kan mempunyai viskositas tertentu ya, di mana nanti zat aktif ini sebelum dia bisa terabsorpsi, zat aktif ini harus keluar dulu dari basisnya.
ya harus terlepas dulu dari basisnya. Di mana misalnya ini bayangkan adalah, suppositoria di sini yang telah meleleh, terus di sini tersebar zat aktifnya, zat aktif yang di dalam sini akan perlahan-lahan keluar terlepas dari pembawanya dan berpindah ke tempat, atau ke membran absorpsi seperti itu ya. Kalau suspensi dan emulsi ya, nah di mana suspensi ini mirip dengan suppositoria ataupun salep ya, jadi dia dari pembawanya dia akan berpindah ya, kemudian dia akan terlarut terlebih dahulu, sedangkan kalau emulsi dia terekstraksi keluar dari fase internal, pindah ke fase eksternal, kemudian dia akan berpindah lagi ke lingkungan tempat terjadinya absorpsi. Ya, jadi itu tergantung dari, apa ya, keadaan, zat aktif di dalam, pembawanya atau sediaannya, ya. Nah, ini terkait dengan mekanisme penghancuran tablet ya. Jadi, sebelum terjadinya proses liberasi dalam sediaan tablet ini, kita harus melalui mekanisme disintegrasi ya, hancurnya tablet sehingga nanti zat aktif bisa terpisah dengan, excipientnya. Nah, mekanisme penghancuran tablet ini di dalam saluran cerna itu ada 3 mekanisme. Yang pertama pengembangan bahan penghancur, kemudian yang kedua terkait dengan reaksi kimia pembebasan gas CO2, terus yang ketiga adalah, proses pengikisan. Nah, yang pertama pengembangan bahan penghancur ini ketika kita menggunakan bahan penghancur dari bahan amilum ya. Jadi kan amilum ini ketika dia terkena dengan cairan ini kan dia akan mengalami proses pengembangan, ibaratnya kayak kalian punya tepung kanji, ya tepung kanji direndam dalam air, itu kayak kalian bikin, mmm, apa ya, bikin cilok misalnya seperti itu ya. Itu ketika kanji amilum itu direndam di dalam air, maka eee, air itu akan masuk ke dalam, struktur ya, strukturnya amilum sehingga membentuk matrik 3 dimensi ya, jadi amilumnya akan mengembang. Nah, pada proses penghancuran tablet yang menggunakan, bahan penghancur atau disintegran amilum, itu ketika tablet masuk ke dalam saluran cerna, kontak dengan cairan di saluran cerna, maka bahan penghancur yang terdapat dalam tablet tersebut akan mengembang. Jadi kan tablet itu kan prosesnya kita kepa ya, kita kepa jadi menjadi, satu bentuk yang dipadatkan, serbuk-serbuk yang dipadatkan. Jadi dipaksa untuk padat dengan, pengempaan atau tekanan yang keras. Nah, ketika ketika tablet tersebut yang menggunakan bahan penghancur amilum kontak dengan cairan, amilum tadi yang bentuknya awalnya kering, itu ketika kontak dengan cairan, dia akan mengembang. Nah, pengembangan amilum ini makin lama akan menghancurkan tablet, karena tablet itu tidak mampu mempertahankan bentuk padatnya itu sendiri gitu. Jadi nanti dia akan mengembang sehingga tabletnya akan hancur. Nah, yang kedua, dengan menggunakan reaksi kimia atau pembebasan gas CO2, ini berlaku pada tablet-tablet effervescent ya. Tablet-tablet effervescent. Jadi kalau ketika kalian kayak menggunakan effervescent ya, kalian lihat ketika tablet effervescent dimasukkan ke dalam air, maka akan keluar bubble-bubble ya, yaitu pembebasan gas CO2, di mana nanti tabletnya akan hancur. Terus kemudian yang terakhir adalah pengikisan. Pengikisan ini ketika kita menggunakan, bahan penghancur, disintegran tablet ya, disintegran tablet yang, dia bisa terlarut ya, terlarut pada, eee, cairan ya, cairan, saluran cerna. Jadi akan terkikis sedikit demi sedikit sehingga lama-lama tabletnya akan hancur, seperti itu. Nah, ini contoh bahan penghancur tablet yang mengembang ya, contohnya amilum ya, kemudian ini yang reaksi kimia ya, penggunaan, natrium, bikarbonat ya, jadi pada tablet effervescent. Nah, kemudian ini untuk, suppositoria ya. Jadi suppositoria
Jadi proses liberasi dari supositoria yang pertama ini hancurnya pembawa ya. Jadi hancurnya pembawa, bisa pembawa tersebut, meleleh ya, ataupun pembawa tersebut melarut ya. Jadi kan tadi sudah saya sebutkan bahwa basis supo itu ada 2 ya. Jadi kita bisa menggunakan oleum kakao ataupun, campuran, PEG ya, polyethylene glycol seperti itu. Jadi ah, hancurnya bahan pembawa, baik pembawa ini nanti dia akan melarut atau nanti dia akan meleleh ya. Kemudian, difusi di dalam pembawa. Jadi nanti zat aktif ya, zat aktif yang ada dalam pembawa tersebut ketika pembawanya sudah meleleh, zat aktif ini akan keluar ya, akan keluar. Ini misalnya, lelehan zat aktif lelehan dari basis, ya, di sini kan akan tersebar zat aktif nih di dalamnya. Nanti zat aktifnya berdifusi keluar dari lelehan si basis ini, ya. Di basis kemudian dia akan, eee, terpartisi ya, keluar dari basis ini ke cairan rektal, seperti itu, ya. Itu adalah, proses liberasi dari, sediaan suppositoria. Kalau suppositorianya sediaannya menggunakan basis oleum kakao, maka dia yang terjadi adalah proses pelelehan. Kemudian kalau basis suppositoria yang digunakan adalah basis larut campuran PEG, maka yang terjadi adalah proses, pelarutan basis yang kemudian diikuti difusi zat aktif di dalam pembawa. Ya, jika zat aktif terlarut dalam pembawa, maka dia, nanti akan, terpartisi ya, selanjutnya akan terpartisi ya, berpindah dari pembawa ke cairan rektal, di mana karena adanya perbedaan konsentrasi. Ya, konsentrasi zat aktif yang tinggi di dalam lelehan pembawa atau larutan pembawa ke, cairan rektal, ya, yang konsentrasinya lebih rendah, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, jadi ada yang meleleh pada suhu tubuh, pembawa lemak seperti oleum kakao, ataupun yang melarut dalam cairan rektal seperti basis PEG, polyethylene glycol. Ya, ini tadi yang proses difusi ya. Jadi proses difusi itu terjadi dalam medium, ya, keadaan zat aktif terlarut dalam medium, kemudian nanti molekul zat aktifnya bergerak dari kadar tinggi ke kadar yang lebih rendah. Jadi kan seperti tadi suppositoria ya, yang di dalam basis itu kadar zat aktifnya tinggi, ya nanti dia akan berdifusi ke kadar yang lebih rendah, yaitu di dalam cairan rektum, seperti itu. Proses proses inilah yang disebut dia proses liberasi ya, terpisahnya antara, pembawa dan zat aktif. Ya. Nah, proses pelarutan ya, setelah proses, liberasi, pelepasan ya, kita tahu ada proses pelarutan ya, ini sudah, eee, kalian tahu ya, jadi terlarutnya, zat aktif ya, zat aktif, sebelum dia nanti mengalami, proses absorpsi. Nah, proses, disolusi ini terjadi ketika, zat aktifnya tidak terlarut ya, tidak terlarut dalam sediaan. Ya, jadi, misalnya pada dispersi, dalam pembawa minyak seperti itu, kayak, emulsi ataupun proses pelarutan terjadi dalam pembawa sediaan atau, setelah lepas dari sediaan. Jadi kan, proses pelarutan terjadi dalam pembawa sediaan itu seperti pada suppositoria kan, si zat aktifnya dia terlarut pada pembawanya ataupun, setelah lepas dari pembawanya misalnya pada sediaan tablet baru dia akan terlarut ya. Ini kemarin sudah sempat kita bahas ya terkait dengan hukum Fick ataupun, Noise and Whitney. Ini kita lewati. Ya terkait dengan proses pelarutan kalau kita berbicara proses, pelarutan ya ataupun, proses difusi,
Ini kita berbicara dengan hukum Stokes-Einstein, ini kayaknya kalian sudah khatam lah, sudah pernah dipelajari di Parvis biasanya ini udah dipelajari. Nah, kemudian ini ada proses perpindahan atau partisi. Nah, proses perpindahan zat dari suatu medium ke medium lain berdasarkan perbedaan konsentrasi dan koefisien partisi ini terjadi pada antar permukaan. Ini contohnya kayak sediaan emulsi ataupun pada supositoria ya. Jadi terjadi perpindahan ya, perpindahan zat aktif dari medium pembawa ke medium pelarutan ke cairan rektal ataupun pada sistem emulsi ya dari fase internal ke fase eksternal kemudian berpindah ke medium tempat pelarutan disolusi dan proses absorpsi seperti itu. Ya. Nah, pelepasan dari sistem dispersi emulsi ya. Jadi pada keadaan zat terlarut dalam fase internal. Jadi terjadi perpindahan zat aktif dari fase eksternal ya ke cairan tubuh tempat pemberian obat berdasarkan perbedaan konsentrasi dan koefisien partisi. Di mana terjadinya perpindahan zat aktif tersebut ke medium lain diikuti oleh perpindahan atau difusi molekul zat aktif ke medium pembawa ya dari kadar tinggi ke rendah. Jadi kan kalau dalam sistem emulsi itu kan kita tahu ada fase internal dan fase eksternal. Nah, proses perpindahan zat aktif ini dia ketika dalam fase internal dia berpindah ke fase eksternal, nanti dari fase eksternal ini dia akan berpindah lagi ke cairan tubuh ya. Ke cairan tubuh tempat pemberian obat misalnya nih pada saluran cerna, cairan saluran cerna. Nah, perpindahan ini didasarkan atas perbedaan konsentrasi ya, di mana kalau dalam fase eksternal ya, eksternal dari sediaan itu konsentrasinya lebih tinggi, berpindah ke konsentrasi yang lebih rendah ke cairan tubuh ya, dan juga berdasarkan koefisien partisi ya. Koefisien partisi sifat dari zat aktifnya ya. Koefisien partisinya dia lebih hidrofilik atau lebih lipofilik seperti itu. Ya, jadi perpindahan ini bergantung berdasarkan atas dua karakteristik ini. Untuk sistem dispersi seperti emulsi. Nah, kemudian bagaimana pelepasan dari sistem dispersi pada suspensi. Nah, perpindahan zat aktif ya dari suatu medium pembawa atau sediaan yang jenuh seperti suspensi ya. Jadi dengan zat aktif ke medium yang lain atau cairan tubuh tempat pemberian obat ini berdasarkan perbedaan konsentrasi dan juga perbedaan koefisien partisi. Ya, jadi kan kita tahu dalam sistem suspensi ini zat aktif ini sedikit terlarut atau hampir tidak terlarut dalam pembawanya. Jadi dia hanya terdispersi atau tercampur dalam pembawanya. Nah, untuk sistem liberasinya untuk sistem liberasinya berarti zat aktif yang di dalam medium suspensi ini dia akan berpindah ke medium lain yaitu cairan tubuh, di mana kadar zat aktif di dalam medium suspensi ini kan dia jenuh ya, berarti artinya kadarnya itu tinggi. Jadi dia konsentrasinya tinggi, nanti akan berpindah ke konsentrasi yang lebih rendah yaitu kepada cairan tubuh. Kemudian juga perpindahannya berdasarkan koefisien partisinya. Kemudian perpindahan ini terjadi antar permukaan ya, di mana antar permukaan medium suspensi dan medium cairan tubuh ya atau cairan saluran cerna. Kemudian pada suspensi terjadinya perpindahan ke medium lain ini diikuti oleh proses disolusi zat aktif ya, proses disolusi zat aktif dan proses difusi dalam medium pembawa. Jadi ketika dia terjadi perpindahan dari
medium suspensi ke medium cairan tubuh ya, ini akan diikuti dengan proses pelarutan. Karena kan di dalam suspensi kan zat aktifnya tidak terlarut, jadi dia akan diikuti proses pelarutan zat aktif ya, zat aktif, kemudian juga diikuti oleh proses difusi atau perpindahan. Nah, itu adalah faktor-faktor bentuk sediaan ya yang mempengaruhi proses biofarmasetika seperti itu. Jadi ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Kemudian sedikit kita lanjutkan, selain faktor bentuk sediaan ya, dari sisi bentuk sediaan, bahwa ada juga faktor lain yang mempengaruhi ya. Faktor lain yang mempengaruhi itu adalah adalah dari sisi rute. Ya, jadi tidak hanya bentuk, bahwa rute pemberian pun ini juga akan mempengaruhi proses biofarmasetik ya. Jadi secara umum ya, jadi secara umum kita tahu bahwa rute dari rute pemberian obat ini kan ada beragam ya. Jadi ekstravaskuler, intravaskuler seperti itu. Nah, hal ini akan mempengaruhi aspek biofarmasetika ya. Jadi secara umum keadaan sistemik atau onset zat aktif ya, atau proses biofarmasetika, cepatnya terjadinya proses absorpsi ini dipengaruhi oleh aliran darah tempat pemberian. Jadi kan rute-rute banyak ya, parenteral, oral, dermal, nasal, pulmoneri yang melalui saluran pernapasan ataupun rektum ya. Jadi aliran darah di tempat pemberian tersebut itu akan mempengaruhi cepat atau lambat obat tersebut akan terabsorpsi. Kemudian karakteristik fisikokimia obat ya dan produk obat ini juga akan mempengaruhi. Misalnya pada pemberian melalui nasal ya atau pulmoneri yang masuk ke dalam saluran pernapasan, bahwa produk obat tersebut terkait dengan ukuran partikelnya itu akan mempengaruhi seberapa jauh partikel yang diberikan melalui pulmoneri itu, jalur intranasal itu akan masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi di mana dia semakin kecil itu dapat masuk sampai ke alveolus seperti itu ya. Jadi karakteristik dari produk obat juga akan sangat mempengaruhi dari proses absorpsi. Ya, di mana kalau misalnya dalam sediaan pulmoneri ya kita ketahui kan dari hidung, kemudian ada bronkus, bronkeolus, alveoli, alveolus ya, di mana tempat-tempat tersebut kan memiliki aliran darah yang berbeda-beda seperti itu. Terus kemudian ketika produk obat itu kita atur ukuran partikelnya, kita bisa mengatur nih, kita mau mentargetkan obat itu untuk banyak diserap pada bagian bronkus, bronkeolus, atau alveoli atau alveolus seperti itu. Ya, kemudian juga kondisi patofisiologi pada lokasi penyerapan ya. Jadi kondisi patofisiologi pada lokasi penyerapan juga akan sangat mempengaruhi. Misalnya pada pemberian melalui transdermal ya, kulit. Jadi pada keadaan kulit yang normal, kemudian kulit yang kering, kulit yang memiliki lapisan stratum corneum yang tebal, ataupun bagian kulit yang misalnya sedang terluka seperti itu. Keadaan patofisiologis dari lokasi tempat penyerapan itu juga akan mempengaruhi ya dari proses
biofarmasetik atau nanti ketersediaan onsep zat aktif, di dalam, sistem mix seperti itu. Nah, ini ada dirangkum beberapa, jenis ya atau jalur pemberian obat ya. Jadi di sini yang akan dibahas terlebih dahulu itu jalur, parenteral ya. Jadi parenteral ini itu ada intravena yang bolus, kemudian intravena yang infus, ada injeksi subkutan, injeksi intradermal, injeksi intramuskular, injeksi, arteri ya, intraarterial, ataupun injeksi intraartekal, seperti itu. Nah, yang pertama ini adalah, rute intravena yang bolus ya. Jadi, rute intravena yang bolus ini adalah pemberian obat melalui suntikan ya, yang masuk ke dalam pembuluh darah intravena, itu menggunakan jarum suntik. Jadi pemberiannya, melalui jarum suntik ya, jadi sekali pemberian seperti itu. Nah, dari segi bioavailabilitas ya, 100% zat aktif akan diabsorpsi secara sistemik ya, karena memang kan dia akan langsung masuk ke dalam, sistem peredaran darah. Jadi, kecepatan, bioavailabilitas itu secara instan ya, akan langsung diperoleh karena obat akan langsung masuk ke sistem peredaran darah. Di mana kalau dari segi jalur pemberian ini, keuntungannya, apa ya, efek terapi akan akan, langsung didapatkan gitu. Efek terapinya akan langsung cepat didapatkan, tetapi kerugian yang, terjadi ya, bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya, efek samping ataupun, kemungkinan terjadi reaksi anafilaksis gitu. Jadi memang kalau melalui jalur intravena ya konsentrasi atau ketersediaan hayati obat ya pasti 100% ya, akan langsung diabsorpsi karena tidak ada gangguan apapun ya. Tetapi memang kerugiannya, pada pemberian tersebut itu meningkatkan kemungkinan terjadi reaksi efek samping ataupun juga reaksi, anafilaksis. Yang kedua, ini jalur pemberian melalui intravena infus ya, melalui intravena ya, yang melalui, eee, infusan ya, jadi pemberiannya secara perlahan, eee, dalam waktu yang lama atau waktu tertentu, tetapi memang dia juga langsung masuk ke dalam pembuluh darah vena. Sama seperti intravena bolus ya, jadi otomatis, 100% obat akan masuk secara sistemik ya, karena memang tidak ada gangguan apapun dalam pemberiannya. Kemudian, kecepatan dalam absorpsi obat ini kita kontrol dengan kecepatan, infus ya. Jadi ini bisa kita kontrol kecepatannya seberapa cepat kita bisa, memasukkan obat, kita bisa mengontrol dengan kecepatan infusan. Sedangkan kalau bolus kan tidak bisa kita kontrol, seperti itu. Keuntungannya, eee, kadar obat dalam plasma itu bisa secara presisi kita kontrol ya. Jadi bisa kita kontrol kadarnya, berapa. Jadi misalnya untuk kita memberikan efek jangka panjang, efek perlahan ya, itu bisa kita kontrol. Kemudian, melalui, jalur pemberian ini juga kita bisa menginjeksi, obat atau cairan dengan volume yang besar, seperti itu. Sedangkan kalau intravena bolus kan kita nggak mungkin ya bisa menginjeksikan, dalam satu kali injeksi bolus itu sebanyak, 500 mili, seperti itu. Sedangkan kalau menggunakan intravena infus itu memungkinkan. Kemudian, untuk jalur pemberian ini, itu kita bisa digunakan untuk obat-obat yang, eee, kelarutan, dalam lemaknya rendah ataupun obat-obat yang mengiritasi. Ya jadi nanti kalau, kalian ketika nanti belajar
sediaan, steril gitu ya, teknologi formulasi sediaan steril. Jadi memang, ada persyaratan-persyaratan tertentu ketika kita membuat sediaan yang tujuannya untuk pemberian intravena. Nah, untuk pemberian intravena melalui infus ini, kita bisa gunakan untuk obat-obat yang kelarutan dalam lemaknya rendah, ataupun obat-obat yang mengiritasi ya. Jadi, untuk obat-obat yang mengiritasi bisa kita gunakan melalui, jalur intravena infus ya, sedangkan untuk, bolus itu biasanya agak sulit untuk diberikan karena dia terlalu mengiritasi. Kenapa? Karena ketika kita berikan melalui intravena infus, ini kita pemberiannya secara perlahan, sehingga iritasi yang diberikan itu tidak tidak begitu menyakitkan pada, pasien. Kemudian kerugiannya ya, diperlukan skill khusus ya untuk bisa memasang, infusan, kemudian juga, kerusakan jaringan dari tempat pemberian injeksi ya, injeksi intravena ini ya. Jadi, di tempat pemberian injeksi itu biasanya, terjadi kerusakan jaringan ya. Jadi, hal ini bisa terjadi ya, misalnya, terjadi nekrosis ataupun adanya misalnya abses gitu pada tempat pemberian infus ya, ataupun yang paling umum biasanya terjadi pembengkakan ya, pembengkakan pada tempat tempat pemasangan, infus intravena. Ya mungkin kalian yang pernah masuk rumah sakit dan pernah dipasang infus pasti, tahu lah gimana rasanya tidak nyamannya ketika, pemasangan infus ya, atau selama infus itu terpasang ya, berbeda dengan, intravena bolus kan, ibaratnya sakitnya cuman sebentar ketika disuntik udah langsung selesai, sedangkan kalau intravena infus ini ya, ketidaknyamanan pada pasien itu akan berlangsung, cukup lama selama, infusan itu masih terpasang. Ya, kemudian jalur selanjutnya injeksi subkutan ya. Jadi untuk injeksi, eee subkutan ini bisa untuk, penyerapan ya, penyerapan yang lebih lambat ya, penyerapan yang lebih lambat. Jadi injeksi subkutan ini ya, proses absorpsinya itu berlangsung lambat ya. Jadi bayangannya ketika diinjeksi kalau kalian menginjeksikan secara intravena atau bolus, intravena bolus ini kan, cairan obat ini akan langsung masuk ke dalam sistem peredaran darah. Sedangkan kalau subkutan ini kan ketika diinjeksikan cairan obat itu akan apa ya, tertumpuk di satu tempat ya, di bagian subkutan ya. Jadi dia kayak, ibaratnya ada repositorinya lah. Jadi dia, tertumpuk di situ yang nanti kemudian perlahan-perlahan, secara perlahan akan diabsorpsi, seperti itu. Ya jadi umumnya untuk injeksi subkutan ini, digunakan untuk insulin ya, di mana kan kayak insulin ini pelepasannya, secara perlahan ya, kemudian, kekurangannya ya, kekurangannya dari, rute injeksi subkutan ini, kecepatan absorpsi obat ini tergantung pada aliran darah ya, aliran darah tempat injeksi, kemudian dan juga, volumenya ya, dan juga volume yang diinjeksikan. Jadi, tempat-tempat peinjeksiannya itu akan mempengaruhi ya, misalnya pada bagian subkutan bagian lengan atas, bagian paha, ataupun pada, perut gitu. Itu akan berbeda-beda ya, karena pada bagian-bagian tersebut kan, aliran darahnya berbeda-beda, maka hal itu akan mempengaruhi kecepatan absorpsi serta volume injeksi ya, berapa banyak volume yang diinjeksikan, itu juga akan mempengaruhi mempengaruhi kecepatan, absorpsi gitu. Nah, pada formulasi insulin ya, jadi pada formulasi insulin ini
kita bisa terjadi, variasi ya, variasi penyerapan ya, eee, baik penyerapan yang, long acting ya, yang apa ya, yang perlahan ya, ataupun yang cepat ataupun intermediate seperti itu. Jadi dia, bervariasi, itu kerugiannya. Kemudian ada injeksi, intradermal ya, jadi, diinjeksikan pada, permukaan ya, permukaan area kulit, di mana biasanya ini, ditujukan untuk, reaksi alergi ya, untuk reaksi alergi. Jadi mungkin pada beberapa, misalnya orang-orang yang mau operasi gitu untuk dites ada tidak alergi terhadap, misalnya antibiotik yang akan digunakan selama proses operasi, itu biasanya dilakukan, tes alergi ya, menggunakan injeksi intradermal ya. Kemudian, eee di sini kerugiannya itu sangat tidak nyaman ya. Jadi, sangat tidak nyaman pada area tempat injeksi ya. Jadi karena dia diinjeksikannya pada permukaan kulit ini sangat tidak nyaman bagi pasien. Itu sangat nyeri bagi mungkin kalian, kalau kalian yang pernah melakukan tes alergi ini, ya ini sangat, apa ya, sangat tidak nyaman seperti itu. Kemudian ada injeksi melalui intramuskular ya. Jadi, penyerapannya akan cepat ya, kalau cairan yang disuntikan adalah cairan air ya, aqueous, ataupun dia penyerapannya bisa lebih lambat untuk, ketika pembawanya adalah cairan bukan air ya, atau minyak, seperti itu. Ya, jadi untuk injeksi intramuskular, jadi kalau misalnya pembawanya air, itu proses absorpsinya dia akan lebih cepat dibandingkan dengan pembawa, bukan air. Hal ini karena kan kita lihat dari kekentalannya, di mana viskositas akan mempengaruhi perpindahan obat dari pembawa ke tempat penyerapan, seperti itu. Kemudian kalau intramuskular ini dia keuntungannya, eee lebih mudah ya diinjeksikan ya, kalau kalian, pernah mungkin belajar di, biomedis, farmakologi dasar atau mungkin di praktikum farmakologi ya, itu kan, kalian pernah lihat ya, sudut-sudut ketika, besaran sudut yang digunakan untuk proses injeksi ya. Jadi injeksi subkutan, intramuskular itu kan berbeda sudutnya ya. Jadi kalau intramuskular kan cenderung lebih mudah ya, lebih mudah diinjeksikan kalau misalnya kita juga bandingkan dengan misalnya dia secara intravena, seperti itu. Kemudian, eee, volume yang diinjeksikan itu, bisa lebih besar ya, bisa lebih besar jika dibandingkan dengan, injeksi secara subkutan. Kemudian kerugiannya ya, untuk obat-obat yang mengiritasi, ini injeksi secara intramuskular ini akan dirasakan sangat sakit ya, akan dirasakan sangat sakit, kemudian kecepatan dalam absorpsinya juga, tergantung pada, eee, apa ya, pada, otot ya, otot tempat injeksi serta aliran darah ya. Jadi ya bisa kalian bandingkan misalnya, penggunaan injeksi intramuskular untuk orang yang mungkin binaragawan ya, binaragawan yang berotot ya, ataupun dengan orang seperti orang yang biasa mungkin yang jarang berolahraga atau ototnya sedikit, itu juga akan mempengaruhi dari kecepatan absorpsi, seperti itu. Kemudian, untuk intraarterial ya, kalau intraarterial ya sama seperti vena ya, dia akan 100% karena langsung masuk ke pembuluh darah arteri ya. Biasanya kalau untuk intraarterial ini yang masuk ke dalam pembuluh darah arteri ini untuk, eee, kemoterapi ya, ataupun untuk, targeting obat ke organ-organ tertentu. Kemudian, eee untuk injeksi intraarteri ini, kerugiannya ya, obat dapat didistribusikan ya ke berbagai jaringan atau organ di dalam tubuh karena kan arteri kan mensuplai aliran darah ke seluruh tubuh seperti itu ya. Jadi
apa ya, penyebarannya, distribusinya akan luas, seperti itu. Kemudian untuk, artikel ini ya sama ya, karena dia langsung masuk ke artikel, maka akan 100% ya cairan obat akan diserap. Kemudian keuntungannya memang ini, untuk intraartikel ini kan kita bisa, apa ya, menargetkan ya obat akan masuk ke cairan cerebrospinal ya, yang untuk penyerapan pada otak misalnya kayak gitu. Ya ini biasanya untuk, pemberian apa, mmm, pemberian, obat-obat misalnya untuk obat anestesi seperti itu. Kemudian, selain itu juga ada injeksi intraperitoneal ya. Intraperitoneal ini kan ke dalam, rongga perut ya. Biasanya ini kita gunakan pada eksperimental pada laboratorium ya. Keuntungannya memang biasanya dia, kemudian, keuntungannya, eee biasa ini kita gunakan untuk, hewan ya, jadi jarang digunakan untuk manusia ya. Kemudian ini biasanya digunakan untuk, apa, pasien-pasien yang, apa ya, pasien-pasien dialisis seperti itu. Untuk kerugiannya karena dia absorpsinya itu, di dalam rongga ya, rongga peritoneal, ya jadi memang, apa ya, lebih apa, eee, clearance-nya melalui jalur, hepatik gitu. Jadi, eee apa, dia lebih dahulu ya, jadi dari, rutenya itu, rute penyerapan dia dia lebih dahulu akan melalui, clearance atau eliminasi melalui jalur hepatik, baru dia akan tersebar secara, sistemik ya. Selain itu juga, kita akan berbicara tentang rute-rute enteral ya, jadi ada bukal, sublingual, oral gitu. Nah, untuk yang bukal atau sublingual ini, untuk absorpsinya dia cepat ya, jadi melalui buka atau sublingual, jadi kan kemarin sudah pernah mungkin kalian lihat ya anatomi dari bagian bukal ya, bukal itu daerah antara pipi dan gusi, kemudian sublingual itu di bawah lidah. Ini proses absorpsinya berlangsung lebih cepat ya, karena tersedia banyak sekali aliran darah pada tempat tersebut ya. Kemudian, keuntungannya dia tidak melalui, first pass effect gitu. Jadi tidak melalui first pass effect, berbeda dengan jalur oral ya, akan melalui first pass effect, kalau buccal sublingual itu tidak, eee, apa ya, tidak melalui gitu. Kemudian juga, akibatnya memang efek yang diberikan juga akan menjadi lebih, cepat ya. Kemudian kalau jika dibandingkan, bukal, rute melalui bukal ini bisa kita formulasi eee untuk apa ya, efek lokal ya, untuk efek lokal dengan aksi yang, lebih panjang seperti itu ya. Misalnya di sini, bukal itu kita bisa, buat tabletnya itu menempel pada bukal sehingga dia memberikan efek, jangka panjang seperti itu. Kemudian tapi kerugiannya, beberapa konsentrasi obat mungkin akan tertelan ya, itu tidak bisa kita hindari. Kemudian, biasanya untuk rute sublingual sama bukal ini, tidak untuk obat-obat dengan dosis yang tinggi, seperti itu. Ya karena terkait dengan, penyerapannya tersebut. Kemudian ya selanjutnya jalur oral, ya kalau oral kita sudah sering membahas ya, di mana pasti absorpsinya bervariasi ya, karena memang, banyak sekali faktor-faktor yang akan mempengaruhi proses absorpsi, tapi secara umum absorpsinya itu, lebih lambat ya jika
kita bandingkan dengan pemberian IV bolus ataupun menggunakan injeksi intramuskular, ya. Kemudian kalau keuntungannya ya oral ini yang paling aman ya, yang paling aman dan paling mudah untuk diberikan. Kemudian juga kita bisa memodifikasi ya untuk pelepasannya cepat atau pelepasannya lebih lambat. Ini kalau oral kita bisa modifikasi. Kemudian kerugiannya kalau untuk oral itu beberapa obat mungkin mengiritasi ya, ataupun dia tidak stabil dalam saluran cerna, ataupun termetabolisme oleh hati ya ketika kita pada absorpsi sistemik seperti itu. Ya, itu kerugiannya untuk oral. Kemudian untuk yang jalur rektal ya, nah jalur rektal ini kan yang digunakan seperti supositoria atau cairan rektum ya. Jadi untuk absorpsinya ini bervariasi ya, bervariasi. Jadi bervariasinya ini adalah misalnya tergantung dari keadaan rektumnya. Rektumnya sedang misalnya penuh dengan kotoran atau tidak, terus kemudian posisi pemasukannya ya, apakah nanti dia akan dekat dengan pembuluh darah yang ada di dalam rektum, seperti itu, ya. Terus kemudian keuntungannya bisa, digunakan untuk pasien-pasien yang tidak bisa menelan obat, misalnya pasien yang mual, muntah, ataupun pada misalnya pasien, bayi seperti itu ya, yang mungkin sedang tidak bisa menelan obat. Terus kemudian untuk rektal rektal ini juga kita bisa gunakan untuk efek lokal ya, seperti penggunaan enema atau pencahar, ataupun untuk juga sistemik misalnya untuk penggunaan obat demam seperti itu. Kemudian untuk absorpsinya ya, eee, mungkin dapat mengiritasi, kemudian juga untuk supositoria ya, itu dapat bermigrasi, berpindah tergantung dengan posisi ya. Jadi memang untuk posisi pemasukan obat supositoria itu ada pengaturan tertentu ya. Jadi, pergantian posisi tersebut itu akan mempengaruhi proses penyerapan. Dan juga penggunaan obat melalui rektum ini ya pastinya membuat pasien itu tidak nyaman, seperti itu. Kemudian rute lainnya ya seperti transdermal atau inhalasi atau intranasal ya. Jadi kalau untuk transdermal itu biasanya penyerapannya lambat ya. Terus, kecepatan absorpsinya ini, eee, dapat bervariasi ya melalui, transdermal. Kemudian, peningkatan absorpsi itu bisa kita tambahkan menggunakan, occlusive dressing ini seperti plester ya, penambahan plester ya, itu dapat, meningkatkan absorpsi, seperti itu ya. Kemudian transdermal ini keuntungannya, dia misalnya pada penggunaan patch ini dia lebih mudah digunakan ya, lebih mudah digunakan, terus untuk obat-obat, yang larut lemak ya, dengan dosis, rendah dan molekul weight yang rendah itu bisa kita, buat ya dalam bentuk, patch seperti itu ya. Biasanya bentuk, transdermal atau patch ini bisa kita gunakan biasanya untuk, pereda nyeri ataupun, untuk pelumas otot seperti itu ya, untuk pelemas otot seperti itu. Ya kemudian, kerugiannya untuk, transdermal ini beberapa obat itu, bisa mengiritasi ya, bisa mengiritasi pada kulit, kemudian, permeabilitas, kulit juga bervariasi tergantung kondisi, anatomi, usia, serta gender ya. Jadi kan keadaan kulit setiap orang berbeda-beda ya. Hal itu akan mempengaruhi, proses penyerapan. Ataupun untuk,
tipe dari krim ataupun salep, basis salep yang digunakan juga akan mempengaruhi pelepasan obat serta absorpsi obat. Jadi pada sediaan transdermal berupa krim, salep ya, penggunaan jenis basis salep atau basis krim yang digunakan itu akan mempengaruhi pelepasan serta absorpsi obat. Jadi ada beberapa basis yang bisa mengikat kuat ya, mengikat kuat zat aktif ya, tergantung jenis zat aktif dan basisnya, sehingga itu akan mempengaruhi pelepasan dan absorpsi, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada rute inhalasi, inhalasi nasal ya. Biasanya ini untuk, misalnya obat-obat asma, seperti itu. Absorpsinya berlangsungnya cepat ya, karena kan ada dibantu tekanan udara ya oleh alat, kemudian, dosis yang diabsorpsi itu bervariasi ya, tergantung dari, faktor penggunaan ya. Jadi faktor penggunaan, obat ya, cara penggunaan obat ini akan mempengaruhi total dosis yang diabsorpsi. Ya, kan memang ada pengaturan khusus ya, kayak kalian menggunakan obat inhalasi atau intranasal ya, seberapa besar tarikan nafas, kemudian posisi, kekuatan, tekanan udara dari alatnya itu akan mempengaruhi, bervariasi. Jadi untuk absorpsinya meskipun dia cepat, tapi jumlah yang terabsorpsi itu bervariasi. Kemudian untuk yang intranasal itu bisa kita gunakan untuk, lokal ya, untuk efek lokal ataupun untuk sistemik. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, bahwa kalau untuk obat-obat nasal melalui saluran pernapasan itu ukuran partikel akan mempengaruhi mempengaruhi, sampai mana obat tersebut akan apa, sampai sejauh mana obat tersebut akan masuk, seperti itu. Ya, kemudian, untuk, ini juga, intranasal ini untuk yang, eee, untuk yang apa, penggunaannya ya, jadi ketika ada refleks batuk, ini kan akan, mengeluarkan obat yang sudah masuk tadi, ya, ataupun, beberapa jumlah obat juga bisa akan tertelan masuk ke dalam saluran pencernaan, seperti itu kerugiannya ketika kita, menggunakan rute, nasal, seperti itu. Ya, jadi memang, banyak, zat aktif ini tidak bisa ya, jadi memang kalau secara keseluruhan kalau kita lihat memang paling mudah itu adalah pemberian obat secara oral, tetapi secara oral pun ini juga, banyak obat yang tidak bisa kita berikan secara oral karena penyerapan sistemiknya yang jelek dari saluran pencernaan. Misalnya obat itu tidak stabil, terus degradasi zat aktif oleh enzim yang ada di saluran cerna, kemudian tingginya hepatic clearance ya, pembersihan secara hepatik atau, biotransformasi ya secara hepatik ya, eliminasi obat, kemudian ataupun adanya, efflux transporter ya, seperti PGP yang bisa menurunkan jumlah obat yang akan diabsorpsi, ya. Nah, di sini ada dicontohkan seperti nitrogliserin ya. Jadi nitrogliserin ini, secara karakteristik dia obatnya, sangat larut ya dalam lemak, kemudian dia juga, first pass efeknya tinggi. Ya, jadi akan mengurangi dosis ya, jadi dia terlalu larut lemak dan, metabolisme melalui lintas hatinya juga sangat tinggi, maka umumnya nitrogliserin ini, diberikan dalam bentuk, sublingual ya, tablet sublingual atau bukal, di mana, dengan rute ini kan menghindari, first pass effect ya. Jadi menghindari first pass effect sehingga, dosis yang diberikan juga, konsentrasi obat yang beredar dalam tubuh juga akan lebih baik, seperti itu. Ya, kemudian juga misalnya seperti insulin ya. Jadi kalau insulin itu kan umumnya tidak bisa kita berikan melalui oral ya, karena protein ya, insulin kan merupakan protein ya. Ketika kita berikan melalui oral, dia akan terdegradasi ya, terdegradasi pada saluran cerna karena pH saluran cerna ataupun karena metabolisme oleh enzim yang ada di saluran cerna. Jadi untuk insulin ini kita berikan melalui, intramuskular ataupun, subkutan.
Kemudian ada juga beberapa jenis obat hormon ya. Hormon ini ya sama protein. Jadi biasanya kita berikan melalui intramuskular. Nah, untuk injeksi subkutan ini jika kita bandingkan dengan intramuskular, ini penyerapannya dia akan lebih lambat. Begitu juga dengan intravena seperti itu ya. Kemudian juga pada kondisi-kondisi patofisiologi tertentu, misalnya pada pemberian transdermal seperti orang yang sedang terluka, luka bakar misalnya seperti itu kan biasanya ada terjadi perubahan patofisiologi ya pada kulit ya. Nah, pada orang yang sedang luka bakar itu dia dapat meningkatkan permeabilitas obat melalui kulit dibandingkan dengan kulit normal. Kenapa? Karena pada saat keadaan luka bakar kan salah satu pengharang terbesar untuk proses absorpsi melalui kulit itu adalah adanya lapisan stratum corneum ya, lapisan stratum corneum. Nah, di mana pada keadaan kulit yang terluka bakar itu lapisan stratum corneumnya akan rusak sehingga obat akan lebih mudah terserap seperti itu jika kita bandingkan dengan kulit normal ya. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa contoh ya, beberapa contoh obat yang diberikan secara oral. Ya, kita masukinnya secara oral tetapi penggunaannya untuk efek lokal seperti itu. Ya, jadi tidak semua obat-obat yang diberikan secara oral itu untuk sistemik, tapi juga ada beberapa obat yang secara oral tetapi efeknya juga ditujukan untuk efek lokal seperti itu ya. Jadi misalnya pada ini ada untuk yang ulcer ya, pada ulcer ya, terus kemudian pada antiinflamasi misalnya pada kolon seperti itu. Jadi efeknya dia efek lokal ya. Nah, sekian ya untuk materinya yang hari ini saya berikan. Jadi, tadi saya berikan adalah 2 materi ya, jadi biofarmaseutika tergantung faktor biofarmaseutika dari faktor bentuk sediaan obat serta rute pemberian ya. Jadi memang untuk biofarmaseutika baik faktor teknologi, formulasi, zat aktif, serta rute pemberian pun akan mempengaruhi proses biofarmaseutika terutama dari proses penyerapannya ya. Jadi macam-macam rute itu akan mempengaruhi. Jadi perbedaan rute pemberian, jadi ketika kalian nanti akan membuat suatu sediaan obat ya, membuat suatu sediaan obat itu kalian juga harus mempertimbangkan rute yang digunakan, rute apa, tujuannya untuk efek lokal atau terapi, kemudian nanti akan kalian lihat juga harus formulasinya ya, formulasinya seperti apa, zat aktif yang dipilih itu bentuknya apa, misalnya bentuk polimorfisme yang mana, yang garamnya kah, atau yang amorfnya kah, atau kemudian nanti selanjutnya ke faktor formulasi, pemilihan eksipien, sampai nantinya ke faktor teknologinya, metode pembuatannya dipilih seperti apa, yang nanti juga itu semua akan mempengaruhi biofarmaseutika ya. Jadi makanya erat sekali hubungan teknologi pembuatan sediaan obat dengan biofarmaseutika. Oke, saya cukupkan pertemuan kali ini ya. Waktunya juga sudah habis. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sejauh ini cukup, Ibu. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya tutup untuk pertemuan hari ini ya. Mohon maaf minggu lalu saya tidak bisa memberikan materi ya karena memang sedang tidak enak badan. Jadi makanya materi hari ini saya langsung berikan 2 pertemuan saja untuk pengganti minggu lalu. Jadi tugas yang minggu lalu itu tidak jadi ya. Oke, saya tutup pertemuannya. Selamat sore, selamat beristirahat untuk kalian semua. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.